Tema 3 Subtema 1 Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP. Coba kalian amati di sekitar kalian. Benda apa saja yang kalian lihat? Tentunya ada bermacam-macam benda yang kalian lihat. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contoh benda: meja, kursi, lemari, pensil, dan rak. Lalu, bagaimana dengan suara, cahaya, dan panas? Apakah suara, cahaya, dan panas termasuk benda? Suara, cahaya, dan panas tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Benda dapat dibedakan berdasarkan sifat fisiknya. Artinya, benda dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Berdasarkan bentuknya, ada benda berbentuk bangun datar, misalnya segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Ada juga benda berbentuk bangun ruang, misalnya kubus, balok, bola, dan tabung. Berdasarkan ukurannya, ada benda berukuran besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, dan rendah. Berdasarkan warnanya, ada benda berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan warna lainnya. Buku juga termasuk benda. Buku terbuat dari kertas. Apa saja benda yang terbuat dari bahan kertas? Dari mana kertas diperoleh? Simaklah penjelasan berikut. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu yang berbentuk gelondongan dibuang kulitnya. Kemudian, kayu dipotong menjadi kepingan dan dihancurkan. Kepingan kayu yang telah hancur dicampur dengan bahan kimia tertentu hingga menjadi bubur kayu. Kemudian, bubur kayu diputihkan dan disaring. Bubur kayu dihilangkan airnya dan dicetak menjadi lembaran kertas. Lembaran kertas yang terbentuk digulung menjadi gulungan-gulungan besar. Gulungan-gulungan ini dipotong berdasarkan ukuran tertentu. Sesuai dengan sifatnya, kertas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kertas mempunyai sifat ringan. Kekurangan kertas mempunyai sifat mudah robek, mudah rusak, mudah kotor, mudah terbakar, dan mudah basah. Contoh benda yang terbuat dari kertas dan kegunaannya. Buku tulis digunakan untuk menulis. Buku gambar digunakan untuk menggambar. Koran dan majalah
digunakan untuk memperoleh informasi. Tisu digunakan sebagai alat pembersih. Kardus digunakan untuk membungkus makanan dan barang pecah belah. Kertas digunakan untuk membuat benda-benda untuk bermain. Dengarkan lagu Sepeda Baru berikut. Lihat kawan, sepedaku yang baru, dibelikan oleh ayah dan ibu. Ayo kawan bersepeda bersama, keliling taman bersukaria. Perhatikan kembali lagu Sepeda Baru. Dalam lagu tersebut terdapat tanda birama 4/4. Artinya, setiap birama terdapat 4 ketukan. Ketukan pertama setiap birama diberi tekanan kuat. Ketukan kedua, ketiga, dan keempat setiap birama diberi tekanan lemah. Pola itu terus berulang dalam sebuah lagu. Nilai nada. Nada bernilai 1 ketuk ditulis dengan angka saja. Contoh, nada sol ditulis dengan 1 angka saja. Artinya, nada sol bernilai 1 ketuk. Nada bernilai 2 ketuk ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka. Tanda titik setelah angka berarti nada bertambah 1 ketuk. Contoh, nada sol diikuti 1 titik. Artinya, nada sol bernilai 2 ketuk. Nada bernilai 3 ketuk ditulis dengan angka dan 2 titik setelah angka. 2 tanda titik setelah angka berarti nada bertambah 2 ketuk. Contoh, nada sol diikuti oleh 2 titik. Artinya, nada sol bernilai 3 ketuk. Nada bernilai setengah ketuk ditulis dengan angka di bawah garis. Contoh, nada sol dan nada fa berada di bawah garis. Nada sol dan nada fa masing-masing bernilai setengah ketuk. Jumlah nilai nada dalam setiap birama mengikuti pola irama. Pola irama pada lagu dapat dibandingkan antar birama. Pola irama dapat dilihat dari setiap nilai nadanya. Berdasarkan pengelompokan nilai nada, terdapat 2 jenis irama, yaitu 1. Irama rata. Artinya, kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. 2. Irama tidak rata. Artinya, kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Mengukur panjang benda menggunakan alat ukur dan satuan baku.
Perhatikan gambar alat ukur panjang berikut. Penggaris atau mistar, pita meter, roll meter, jangka sorong. Alat ukur panjang tersebut menggunakan satuan baku. Contoh satuan panjang baku yaitu meter, biasa disingkat M, dan sentimeter, biasa disingkat cm. Perhatikan contoh mengukur panjang benda. Mengukur panjang pensil. Panjang pensil diukur menggunakan penggaris atau mistar. Satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter. Panjang pensil ditunjukkan dari angka 0 hingga 10. Jadi, panjang pensil adalah 10 cm. Mengukur panjang meja. Panjang meja diukur menggunakan roll meter. Satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter. Panjang meja ditunjukkan dari angka 0 hingga 100. Jadi, panjang meja adalah 100 cm. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari kali ini. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang benda. Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, untuk mengetahui massanya itu dilakukan dengan cara ditimbang, ya anak-anak. Nah, contoh-contoh benda juga kita telah pelajari tadi. Ada kursi, meja, lemari, rak, dan sebagainya. Itu termasuk benda. Kita juga telah mempelajari yang bukan benda. Nah, contoh yang bukan benda itu ada suara. Nah, kalau kita berbicara ada suara itu tidak termasuk benda. Lalu ada juga cahaya. Nah, cahaya lampu itu juga bukan benda, tidak termasuk benda ya. Lalu ada juga panas. Nah, kalau kita dekat dengan api, kita akan merasakan panas. Nah, panas itu bukan benda. Juga cahaya matahari, panas matahari itu juga bukan benda. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, ada beberapa benda yang terbuat dari kertas dan juga kegunaannya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang pola irama. Pola irama, ada pola irama dan juga ketukan. Ada ketukan lemah, ketukan kuat. Tadi juga sudah menyanyi bersama ya. Judul lagunya itu Sepeda Baru. Sebagai tugas, nah ini tugas kalian menyanyikan lagu Sepeda Baru. Kan nanti orang tuanya merekam video ya, rekaman video nanti dikirimkan ke Pak Oki. Nanti Pak Oki beri nilai. Itu ya anak-anak tugasnya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang alat ukur panjang. Ada beberapa contoh alat ukur panjang tadi, seperti penggaris atau mistar, roll meter, pita meter, dan juga ada jangka sorong. Alat ukur panjang itu memiliki satuan panjang baku. Nah, satuan panjang bakunya itu ada yang sentimeter dan juga ada meter. Itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian ulangi lagi pembelajarannya yang sudah dicatat. Yang penting nanti dipelajari lagi agar lebih memahami materi kali ini. Baiklah anak-anak, ingat kalian
kalian harus tetap menjaga kesehatan agar pembelajaran dari rumah ini kalian tetap semangat. Lah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Lah anak-anak, akhir kata, bye-bye.